kita akan belajarnya mengenai inverse matrix. Kemarin kan kita belajarnya itu tentang determinan ya. Kalau determinan udah paham belum cara nentuin determinan? Udah paham belum cara menentukan determinan? Determinan dari suatu matriks. Misalkan, coba Ibu mau tahu dong kalau misalkan Ibu punya matriks A. Determinannya berapa ya dari matriks A ini? Nah, determinan matriks A-nya berarti berapa? Gimana caranya ya? Gimana caranya? Determinan dari matriks A. Gimana? Materi kemarin, determinan dari matriks A itu berarti dikali silang kalau ordonya 2 kali 2. Yang ini dulu dikali silang. Berarti di sini apa? 2 dikali 2 dikali di sini angkanya berapa? -1. Nah, 2 kali -1 dikurangin sama perkalian yang ini. Nah, kalau yang ini berarti 3 dikali dengan 4. 3 dikali dengan 4. Sekarang 2 kali -1 berapa? -2, Bu. -2. Dikurangin dengan 3 kali 4? 12. 12. Berarti berapa -2 dikurangin 12? Min? -10. Bukan -10. Ngutang 2, ngutang lagi 12. Berarti ngutangnya tambah banyak. Ngutangnya berarti -14. -14. Jadi determinan dari matriks A itu adalah -14. Jadi gitu cara menentukan determinan ya. Ini dikali silang. Yang sini dulu, nggak boleh kebalik. Dari kiri ke kanan dulu. Ini. Baru yang satunya lagi. Dikurangin dengan bagian yang ini. Perkalian 3 kali 4. Jadi harus selalu dimulai dari sini dulu. Contoh lagi misalkan Ibu mau membahas dulu tentang determinan dulu karena nanti inverse pakainya determinan. Misalkan di sini 0, jangan 0 deh, 2, 3, -1, 4. Angka yang lain. Nah, sekarang kalau determinan B berarti apa? Mana dulu yang dikali? Ini dulu atau yang ini dulu? 2 kali 4. 2 kali 4 dulu. 2 dikali 4 dikurangin sekarang. Dikurangin sama sekarang bagian yang ini. 5 dikali -1. Kalau perkalian ada negatifnya, kita dalam kurungin. Kenapa di dalam kurung? Supaya nanti kita bisa membedakan mana yang dikurangin, mana yang dikali. Jadi takutnya nanti karena terburu-buru jadinya nggak fokus. Akhirnya yang harusnya dikali jadinya dikurangi. Itulah kenapa kalau ada negatif itu harus ada tanda kurungnya. Sekarang 2 kali 4 berapa, Bos? 8. Sekarang 5 dikali -1 berapa? -5. Berarti ini kan min yang ini dikurangin dengan -5. Sampai sini paham? Paham. Yang lain? Paham sampai sini? Paham, Bu. Maka di sini 8. Min ketemu min jadi apa berarti? Plus 5. Berarti 8 tambah 5 berarti berapa? 13. Nah, itulah menentukan determinan dari suatu matriks. Jadi dikalikan 2 kali 4 dikali dengan 5 kali -1. Sampai sini tentang determinan paham? Ibu kasih contoh 2. Tadi paham? Yang lain? Paham, Bu. Paham. Sekarang ini kan ordonya 2 kali 2. Determinan itu hanya ada di
matriks yang ordonya sama atau matriks persegi. Misalkan 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, kalau SMK sendiri itu hanya belajar 2 kali 2 sama 3 kali 3. Kalau 4 kali 4 biasanya nanti di kuliah. Tapi itu nggak semua jurusan ada. Jadi paling 4 kali 4 diajarin kalau nanti milihnya kuliahnya pendidikan matematika kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang lain nggak ada. Jadi yang paling dasar itu yang diajarkan adalah perkalian determinan ordo 2 kali 2 sama determinan dari ordo 3 kali 3. Nah, sekarang tadi kan Ibu ngasihnya contohnya determinan untuk matriks ordo 2 kali 2. Sekarang Ibu mau kasih contoh yang determinan 3 kali 3. Ih, kok dinaik? Salah. Sekarang Ibu mau kasih contoh yang matriksnya ordonya 3 kali 3. Tadi paham kan yang ordo 2 kali 2? Paham, Bu. Sekarang ordo 3 kali 3. Misalkan Ibu punya matriks A lagi. Matriksnya misalkan yang gampang aja deh angkanya ya. 1, min 1, 2, 4, 3, min 5, 0, 4, 3. Nah, diminta adalah determinan dari matriks A. Di sini, itu beda lagi matriksnya itu ordonya 3 kali 3 karena barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Nah, caranya beda lagi kalau menentukan determinan dari matriks ini. Caranya berarti apa? Kita copy dulu, kita copy paste nih. 2 kolom pertama. Ini 2 kolom pertama berarti yang ini. Nah, ini ditulis ulang. Samping sini. 1, 4, 0. Di sini berarti min 1, 3, 4. Min 1, 3, 4. Sampai sini paham caranya? Jadi, ditulis ulang lagi kolom pertama sama kolom kedua. Ini kan kolom pertama, ditulis lagi di sini. Kolom pertama. Terus, kolom kedua juga ditulis lagi di sini. Hanya cukup kolom 1 sama kolom 2. Kolom 3 nggak usah. Jadi, hanya ditulis lagi itu kolom pertama dan kolom kedua. Sampai sini paham nggak? Yang ditulis. Sekarang kita kalikan yang ini. Nah, yang miring ke sini dulu. Ini berarti ditambah plus. Sekarang kita kalikan dulu 1 kali 3 kali 3. 1 dikali 3 dikali 3. Ditambah sampingnya lagi, miring lagi. Ditambah berapa berarti ini? Min 1 dikali min 1. Min 1 ini udah dikali min 5 dikali yang ini 0. Terus sampingnya lagi sekarang 2 dikali 4 dikali 4. Berarti sini 2 dikali 4 dikali 4. Udah sampai sini paham? Sampai sini paham ya? Sekarang kita yang ke atas dari sini ke sana. Kalau ini berarti dikurangin. Jadi ini sekarang dikurangin. Ini berapa angkanya? 0 dikali 3 dikali 2. Terus sampingnya lagi ke atas juga. Nah, ini juga dikurangin. Dikurangin berapa ini? 4 kali min 5 dikali dengan 1. Sampingnya lagi berarti dikurangin juga. Dikurangin berapa ini berarti? 3 dikali 4 dikali negatif 1. Berarti sini 3 dikali 4 dikali min 1. Sampai sini paham?
Paham. Yang lain? Paham, Bu. Paham kan ya? Sekarang kita lanjut. Sekarang kita kalikan. 1 kali 3 kali 3. 9. 9. Ditambah. Min 1 kali min 5. 9. Min 1 kali min 5. Min kali min jadinya apa? Plus. 1 kali 5? 0. 5. 5 kali 0? 0. 0. Nah, jadi 0. Ditambah 2 kali 4. 8. 8 kali 4. 8 kali 4 berapa? Ini 8. Berarti 32. Oke. Sekarang yang dikurangin. 0 kali 3. 0 kali 2. 0. Berarti sini 0. Sekarang kalau ini dikurangin lagi. Mana sini kurang? 4 kali min 5. Min 1. 4 kali min 5 min 2. Min 20. Min 20 dikali dengan 1. Berarti tetap min 20. Nah, min 20. Min yang ini itu dikurangin. Kalau min yang ini itu hasil dari 4 dikali min 5. Jadi min 20. Sekarang yang terakhir nih. 3 kali 4. 12. 12 dikali dengan min 1. Min 12. Min 12. Berarti dalam kurung min 12. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, sekarang berarti kita ini dulu 9 tambah 0. 9. 9 tambah 32. 41. Sekarang kalau dikurangin 0 berarti tetap 41. Min kali min. Min ketemu min jadinya apa? Plus. Plus berapa ini? 20. Ini? Plus 12. Berapa nih? Coba dihitung. 41 tambah 20 tambah 12. 73. Nah, gitu cara menentukan determinan. Sampai sini paham cara menentukan determinan dari matriks 3 kali 3? Paham ya? Nah, sekarang itu kita bukan belajarnya itu sebenarnya bukan determinan, tapi kita belajarnya tentang inverse. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inverse, determinannya itu harus kuat dulu, baru bisa masuk ke inverse. Makanya Ibu jelasin ulang lagi mengenai determinan. Mengenai determinan ada yang ditanyakan apa enggak? Enggak, Bu. Enggak ada beneran. Bener nih. Iya. Yang lain ada yang ditanyain enggak cara menentukan determinan? Enggak ada, Bu. Oke, ini baru 2 orang nih yang ngomong, yang lain nih. Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada, Bu. Kalau enggak ada, nanti kita langsung nih. Ibu akan langsung bahas mengenai inverse. Kalau enggak ada, Ibu hapus dulu ini. Kita akan belajar mengenai inverse. Sama dengan halnya determinan, inverse itu hanya ada di matriks persegi, yaitu contohnya matriks yang berordo 2 kali 2 sama matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, sekarang Ibu jelasin dulu mengenai cara menentukan inverse dari matriks 2 kali 2. Jadi Ibu jelasin dulu yang matriks ordo 2 kali 2, menentukan inverse-nya. Inverse itu ditandai dengan tanda min 1. Jadi kalau kalian ada lihat nanti tiba-tiba di soal ada tanda pangkat min 1, itu berarti artinya inverse. Paham? Contoh nih, contoh aja.
Misalkan ada matriks A. Kalau diminta adalah inverse matriks A, maka ditulisnya seperti ini. A inverse. Ini kalau ini matriks A, kalau ini inverse dari matriks A. Inverse ditandai dengan tanda pangkat min 1. Misalkan ada B. Inverse dari matriks B berarti B inverse. Inverse itu ditandai dengan tanda pangkat min 1. Paham perbedaannya? Paham kan tanda inverse? Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai cara menentukan inverse dari suatu matriks. Misalkan nih, kita punya matriks A, kita kan mau belajarnya ordonya 2x2 dulu. Misalkan matriks A, elemen dari matriks A-nya yaitu A, B, C, D. A, B, C, D itu suatu bilangan. Nah, tapi ini dimisalkan dulu A, B, C, D. Kita mau mencari A inverse. A inverse itu caranya adalah sama dengan 1 per determinan dari A dikali dengan adjoin dari matriks A. Nah, jadi caranya gini. A inverse itu sama dengan 1 per determinan dikali adjoin dari matriks A tersebut. Nah, adjoin dari matriks A, gini caranya. Cara menentukan adjoin dari matriks A, caranya gini. Kan kita misalkan punya matriks A ini. Caranya A sama D kita tukar. Tempatnya ditukar. Jadi yang di sininya tadi A tukeran sama D, maka di sini D, di sini A. Gitu. Sampai sini paham? Ditukar dulu. D ditukaran sama A, D-nya yang di depan, A-nya jadi yang di belakang. Selanjutnya yang B sama yang C. Sekarang yang B sama C. P sama C ini nggak ditukar, tapi dia itu berubah jadi min B dan di sini jadinya min C. Jadi yang diubah, yang tukeran posisi hanya A dan sama D. A sama D tukeran posisi, B sama C tandanya berubah. Misalkan B-nya positif berubah jadi negatif. Terus kalau misalkan B-nya negatif berubah jadi positif. Jadi kebalikan tandanya. Paham nggak cara menentukan adjoinnya? Dari sini materinya dulu aja, nanti Ibu jelaskan contohnya. Jadi A sama D ditukar tempat. Min C sama B itu tandanya jadi berubah. Langsung aja ke contoh soal ya, daripada bingung ya. Gimana? Langsung ke contoh soal? Boleh. Oke. Sekarang kita ke contoh soal dulu. Contoh soal daripada bingung, apa sih ini Bu? Pusing. Ini apa ini maksudnya? A pindah D, A pindah D. B-nya diapain? Sekarang caranya contoh. Contoh yang gampang dulu. Kalau contoh misalkan contoh 1, ada matriks B. Anggota-anggota dari matriks B misalkan 1, min 2, 3, 4. Tentukan inverse dari matriks B. Tentukan inverse dari matriks B. Caranya kita tulis dulu. Berarti matriks inverse dari matriks B berarti B inverse. Halo? Halo? Kedengeran nggak suaranya Ibu? Iya. Kedengeran kan ya? Oke, sekarang B inverse itu sama dengan 1 per determinan dari bukan A lagi, tapi di sini B dikali dengan adjoin dari matriks B. Sekarang kita cari dulu determinan dari matriks B berapa? Determinan dari matriks B
Ingat, ini dikali ini. Berarti apa? 1 dikali 4. Hasilnya 4. Dikurangin sama min 2 kali 3. Jadinya berapa? Min 6. Min 6. Berarti berapa dong? 4. Min ketemu min jadi plus. 4 tambah 6. Jadinya 10. Jadi determinannya itu 10. Kita ubah berarti di sini per 10. Sampai sini paham? Paham ya? Sekarang, nah ini nih ajoin nih, materi baru nih, ajoin gimana Bu maksudnya? Ajoin, berarti kita tulis ini tanda mutlaknya dulu. Sekarang di sini 4-nya. Nah, sekarang di sini kita pindahkan yang di sini 1 sama 4, dia pindah posisi. Berarti di sini berapa? 4. Di sini 1. Sini 1. Jadi mereka tukeran nih posisinya. 4-nya jadi di depan, 1-nya jadi di belakang. Sekarang yang ini sama ini tandanya berubah. Tandanya kebalikan. Jadi di sini min 2, maka kebalikannya min apa? Plus. Berarti sini positif 2. Sekarang kalau 3, kebalikannya 3 apa berarti? Min 3. Min 3. Sampai sini paham tentang ajoin? Nah, jadi gitu caranya. Yang ini pindah tempat. Kalau 1 sama 4 pindah tempat. Tapi kalau min 2 sama yang 3 itu bukan tukeran. Apa namanya? Kebalikannya tandanya. Kalau positif jadi negatif. Kalau negatif jadi positif. Sekarang, lalu gimana lagi Bu? Sekarang berarti kita kalikan semuanya dengan 1/10. Jadi kalikan semua ini dengan 1/10. Pertama-tama yang 4 dulu. 4 dikali 1/10. Jadinya berapa? 4 kali 1? 4. 4 per bawahnya 10. Maka di sini tulis 4/10. Sampai sini paham? Kenapa 4/10? Sekarang 1/10 dikali dengan 2. Maka 1/10 dikali dengan 2 berapa ini berarti? 2/10. Maka di sini tulis 2/10. Sekarang kalau yang ini 1/10 dikali dengan min 3. 1/10 dikali min 3 berapa? 1 kali min 3? Min 3. Min 3. Diper 10. Jadi sini min 3/10. Sekarang 1/10 juga dikali dengan 1. 1/10 kali 1 berapa? Apapun kali 1, maka hasilnya sama. Jadinya 1 kali 1, 1/10. Maka sini 1/10. Sekarang yang bisa disederhanakan. Berarti berapa nih? Sini aja deh sampingnya. Disederhanakan. 4 sama 10 sama-sama bisa disederhanakan, sama-sama bagi berapa ya? 2. 4 bagi 2? 2. 10 bagi 2? 5. Jadinya 2/5. Sampai sini paham? Oke, sekarang lagi 2/10 sampingnya. Sama-sama bagi 2. Bisa ya? Sama-sama bagi 2 berapa? 2 bagi 2? Sama-sama bagi 2? 2 bagi 2? Berapa ini? Disederhanakan. Berapa? Oh. Halo? Itunya habis ya. 1. Ya, 1. Bintang 1 bintang. 9.
Halo? Halo? Jadinya berapa? 1 per 10 juga bagi 2. 1 per 5. Sekarang kalau yang ini 3 sama 10 bisa disederhanakan lagi enggak? Tidak. Enggak ya, karena udah paling sederhana, jadinya sini min 3 per 10. Yang sini 1 sama 10, 1 per 10 bisa disederhanakan lagi enggak? Bisa enggak? Enggak kan? Berarti tetap 1 per 10. Jadi caranya gitu untuk menentukan inverse dari suatu matriks. Jadi inverse-nya adalah ini, udah selesai. Inverse dari suatu matriks yang berorder 2 kali 2. Sekarang ada yang ditanyakan enggak yang ini, yang contoh nomor 1? Enggak. Benar, enggak ada. Yang lain gimana? Nanti Ibu kasih contoh lagi biar lebih paham. Yang lain gimana? Mana nih suaranya? Ada yang tanyakan enggak? Kalau enggak, kita lanjut ya ke contoh kedua ya. Ibu hapus dulu. Turut. Sebentar. Sekarang contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2. Misalkan nih ada matriks C, itunya 2, 3, 0, min 1. Nah, sekarang ini tentukan inverse. Tentukan C inverse. Caranya berarti sama seperti tadi. Apa rumusnya berarti? C inverse sama dengan 1 per determinan C dikali adjoin dari C. Sekarang determinan C-nya coba dicari berapa? Determinan dari matriks C. Coba dicari. Berapa yo? Dikali silang. 2 kali min 1. 2 kali min 1 berapa? Min 2. Min 2. Dikurangin sekarang. 3 kali 0. 0. 0. Berarti min 2 kurangi 0? 2. Min 2. 2. Jadi C-nya berapa? Determinan dari matriks C-nya berarti 1 per min 2. Sampai sini paham kan? Kenapa min 2? Sekarang kita lihat adjoin-nya sekarang. Adjoin sama kayak tadi, tukeran posisi sama tandanya berubah. Di sini berarti tulisnya apa? Min 1. Min 1. Di sini? 2. Di sini? Min 3. Di sini? 0. 0. Atau min 0. Min kali 0, 0. Jadi selalu aja sini 0. Karena 0 itu dikali positif atau dikali negatif, hasilnya tetap 0. Itulah kenapa 0-nya nggak ada minnya. Sekarang berarti kita tinggal kalikan. Ini setengah min setengah, min 1 per 2 dikali min 1. Min 1 per 2 dikali min 1. Berapa hasilnya berarti? 1 kali min 1. 1 kali min 1 berapa? 1 dikali min 1. Min? Min 1 per bawahnya min 2. Min bagi min hasilnya apa? Negatif bagi negatif hasilnya positif. Maka 1 per 2. Sampai sini paham kenapa 1 per 2?
Paham ya? Sekarang yang sini tulis 1/2. Sekarang yang ini min setengah dikali dengan yang sekarang sama yang ini kali dengan min 3. Berarti berapa? Min 1 kali min 3. 3 per bawahnya 2. Jadi sini 3/2. Oke, sekarang lanjut lagi yang bawahnya. Min setengah dikali 0. Min setengah dikali 0. Apapun bilangan ketika dikali 0 hasilnya 0. Mau berapapun bilangannya, mau 100, mau min 100, mau berapapun itu ketika dikali dengan 0 hasilnya 0. Maka kita tulis ini hasilnya 0. Sekarang selanjutnya min setengah, min 1/2 dikali dengan 2. Min setengah dikali dengan 2. Berarti berapa nih? Min 1 kali 2. Min 2. Min 2 per 2. 2 bagi 2 berapa? 1. 1. Berarti di sini karena min, berarti min 1. Berarti di sini min 1. Paham? Paham nggak cara menentukan inverse dari suatu matriks yang ordonya 2 kali 2? Paham ya? Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai sifat-sifat dari inverse. Misalkan nih, ini udah ya, kita tutup, kita hapus. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari inverse. Wih, siapa tuh? Siapa tuh? Sekarang kita akan jelaskan, Ibu akan jelaskan mengenai sifat-sifat dari inverse. Yo, ini inverse ya, ini hapus dulu. Ya gak apa-apa. Ngantuk. Ya Allah, matematika ngantuk. Apalagi kalau nanti tatap muka. Kalau tatap muka. Tidur bisa-bisa. Ya, sekarang sifat-sifat dari inverse. Sifat-sifat dari inverse. Misalkan Ibu punya A dikali B itu hasilnya C. Ya, maka ketika misalkan Ibu mau cari A, makanya B-nya pindah. Kalau biasanya kalau kita punya gini, gimana? Kalau perkalian biasa, 2X sama dengan 4. Berarti apa? X-nya sama dengan 4. 2 pindah jadi apa? Bagi 2. Iya kan? Bagi perkalian kan pindah jadi pembagian. Ya kan? Kalau dalam matematika kan kalau pindah ruas, perkalian pindah jadi pembagian. Sama halnya dengan inverse. Inverse kalau misalkan kita mau cari A, maka B-nya pindah. Ini kan perkalian. Maka B-nya itu pindah jadi inverse, tapi A berarti sama dengan C dikali, kenapa dibaca C dikali dengan B inverse. Jadinya kalau mau mencari A, B-nya pindah jadi di belakang. Jadinya C dikali dengan inverse dari matriks B. Karena di matriks itu tidak ada pembagian. Adanya kan perkalian. Kemarin makanya kita nggak pernah belajar pembagian matriks karena di matriks itu tidak ada pembagian. Maka kalau ada kayak gini, kalau mau mencari A itu dengan cara C, ini C dikali dengan inverse dari B gitu. Sekarang lagi, misalkan Ibu punya A dikali B sama dengan C lagi, tapi sekarang yang diminta adalah B. Maka A-nya apa? Berubah jadi apa? Kalau pindah ruas, kalau di matriks, pindah ruas jadi apa tadi? Sama kayak B.
B pindah ruas jadi inverse B. Nah, berarti kalau A pindah ruas jadinya A inverse. Kita lihat A-nya ini di depan apa di belakang? Ini A di depan, maka A-nya di sini juga di depan. Maka sini A inverse dikali dengan apa ini? Ini C. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan B-nya di belakang, maka dia juga di belakang. Kalau A-nya di depan, maka pindahnya juga di depan. Kenapa nggak di belakang aja semua, Bu? Enggak, nanti karena hasilnya beda. Karena perkalian itu posisinya itu harus sesuai. Kalau misalkan di depan, kalau di belakang. Karena kalau misalkan beda posisi, nanti hasilnya juga berbeda. Nah, dari sifat matriks ini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, Ibu mau kasih soal. Contoh soal. Ada nggak? Masih bingung? Karena belum dikasih contoh, jadi biasanya masih bingung. Gimana? Ulangi lagi soalnya tadi nge-lag. Oke, ini kan. Sebentar, ini hapus dulu. Misalkan kita punya A dikali B sama dengan C. Di soal mintanya tentukanlah matriks A. Maka kalau disuruh seperti itu, kita tuliskan diminta matriks A. Maka dipindah B-nya. B pindah ruas. Di sini perkalian. Kalau perkalian perkalian dalam matriks. Kalau pindah ruas itu jadinya inverse. Maka di sini C dikali dengan inverse dari B. Jadi B-nya di belakang, dia juga di belakang gitu. Sekarang kalau A dikali B, matriks A dikali dengan matriks B sama dengan C. Nah, ini kebalikannya. Misalkan diminta di soal tentukan matriks B, maka B sama dengan A-nya berarti pindah. A pindah di sini perkalian, pindah jadi apa tadi? Inverse. Berarti sini A inverse dikali dengan ini adalah C. C kenapa jadi itu? Nah, jadi gitu caranya. Sekarang Ibu langsung aja ke contoh ya. Kalau misalkan cuma kayak gini kan, apa sih Bu itu apaan? Pusing, nggak tahu. Makanya itu nanti Ibu kasih langsung contoh aja, biar lebih bisa memahami. Jadi Ibu hapus. Kita akan belajar langsung mengenai inverse. Sebentar, Ibu tulis dulu soalnya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu soalnya ya. Misalkan nih, contoh. Jika diketahui matriks 1, 2, 3, 1 dikali dengan suatu matriks B, itu hasilnya adalah 4, 11, 7, 8. Nah, sekarang tentukan diminta adalah tentukan matriks P-nya. Waduh, gimana tuh Bu matriks P-nya? Masa kita mau cari pusing. Nah, kalau kita pakai cara masukkan gitu, cara manual kan lama. Maka kita pakainya cara matriks, inverse dari suatu matriks. Sekarang di sini kan, jika diketahui suatu matriks ini dikali dengan matriks P, hasilnya ini. Nah, kita adalah diminta untuk mencari matriks P. Matriks P-nya ini berapa? Caranya, ini misalkan nih matriks ini A. Ini misalkan matriks ini B ya. Berarti kita tulis sini A. Di sini dikali dengan apa? Matriks A. Ini misalkan matriks A namanya. Dikali dengan matriks ini P, hasilnya adalah matriks B.
Kita tujuannya mau mencari apa ya? Matriks P. Kita mau mencari matriks P. Maka kita gunakanlah sifat dari matriks, sifat dari inverse matriks. Kita kan mau cari P. P ini yang di belakang, berarti pakainya yang ini atau yang ini nih? P-nya ini yang ini nih. P-nya itu berarti kan yang kedua, A dikali dengan P. P berarti kita ubah jadi yang ini. P sama dengan, maka A-nya pindah jadi apa berarti? A inverse dikali dengan apa ini? B. Jadi gitu caranya. A-nya dipindah jadinya inverse. Karena A-nya di depan, maka pindahnya juga di depan. Jangan malah kayak gini. P, B dikali A inverse. Ini salah. Karena apa? Karena A-nya ini harus di depan. Karena di sini awalnya adalah A-nya di depan. Kecuali kalau misalkan P kali A, baru A-nya boleh di belakang. Tapi karena di sini di depan, maka di sininya juga di depan. Jadi harus letak gitu. Sekarang kita kan mau cari matriks P-nya, maka kita cari dulu nih A inverse-nya berapa? A inverse. Sudah tahu belum A inverse-nya berapa? Matriks inverse matriks A. Sudah tahu belum? A inverse-nya. Belum kan? Maka kita cari dulu A inverse. A inverse tadi rumusnya gimana? 1/determinan determinan A dikali dengan adjoin A. dari matriks A. Kita cari determinan dari matriks A berapa? Ini matriks A yang ini nih, yang ini. Determinan dari matriks A berarti gimana? 1 dikali 1 dikurangin apa? 2 dikali 3 6. Berarti 1 kurangi 6 min 5. Maka sini tulis apa? Min 5. Sampai sini paham? Sekarang adjoinnya. Adjoin itu berarti tadi yang dipindah-pindah. 1 sama 1 pindah posisi. Ya sama berarti 1 sini 1 sini 1. Sekarang kalau ini 2 sama 3. Yang tadinya positif berarti jadi min 2 sini min 3. Oke. Berarti kita udah ketemu A inverse-nya. Bu, ini dikali dulu nggak usah dikali dulu. Langsung aja dimasukkan. Berarti di sini min 1/5 dalam kurungnya 1 min 2 min 3 1 dikali dengan matriks B-nya. Matriks B-nya yang ini tadi 4 11 7 8. Udah sampai sini paham kenapa jadi seperti ini? Cari dulu A inverse-nya, hasilnya ini. Jangan langsung dikalikannya nanti terakhiran. Jadi nanti kan pusing kalau misalkan perperan kan, kalian kan nggak suka yang perperan kan, makanya perperan itu yang bagian terakhir aja. Jadi maka ini tetap di sini min 5 dikali dengan ini dikali dengan matriks ini. Sekarang matriks dikali dengan matriks, ayo masih ingat gak perkalian matriks? Ibu mau tahu nih. Sekarang berarti ini baris pertama dikali dengan kolom pertama dulu. Berarti 1 dikali dengan 4 dulu berapa? 4 ditambah dengan min 2 dikali dengan 7. Min 14. Terus sekarang baris pertama juga dikali dengan kolom kedua. Tadi udah kolom pertama, sekarang kolom kedua. Sekarang 1 dulu. 1 dikali dengan 11. Berapa 1 kali 11? 11. Ditambah, sekarang ini min 2 dikali dengan 8. Berapa ya min 2 kali 8?
Min 16. Min 16. Sampai sini paham perkalian matriks? Masih ingat? Masih. Oke, sekarang ini hapus dulu aja ya. Biar nggak kebanyakan ininya. Perkalian matriks itu baris dikali dengan kolom. Sekarang kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua. Min 3 sama 1 dikali dengan kolom pertama dulu. Min 3 dikali 4 hasilnya berapa? Min 12. Min 12. Ditambah sekarang 1 dikali dengan 7. 7. Sekarang baris kedua dikali dengan kolom kedua. Min 3 dikali 11. Min 33. Min 33. Ditambah dengan 1 dikali dengan 8. 8. Oke. Sampai sini paham? Cara itunya. Kenapa dapat ini? Paham. Sekarang lanjut lagi. Kita cari. Belum selesai nih. Min 1/5 dalam kurung. Berapa nih? 4 kali 4 ditambah min 14 berapa? Min 10. Min 10. 11 ditambah min berapa ini? 16. Min 16. 11 tambah min 16 berarti sama aja 11 plus ketemu min jadi min 16. Berarti berapa? 11 kurang 16? Min 5. Min 5. Maka sini min 5. Terus sekarang lagi min 2 tambah 7. Min 2 tambah 7 berapa? Min 2 tambah 7 berapa yuk? Min 5. Min 33 tambah 8. Ayo berapa ini? Min 33 tambah 28. Tambah 28 tambah 8. Min 33 kurangi 8 berapa? Berapa tuh min 33 tambah 8? Terus sama aja 8 kurangin 33. 35. Bukan. Bukan 35. Depannya angka 25. min? Oh, 25. Berapa? Min 25. Jadi sekarang udah nih, udah kayak gini. Sekarang kita kalikan baru. Min 1/5 dikali dengan ini, min 1/5 dikali dengan ini, min 1/5 dikali dengan ini, min 1/5 dikali dengan ini juga. Sekarang min 1/5 dikali dengan min 10 dulu. Berapa nih? Min 1/5 dikali min 10. Min 1 kali 10. Min 10 berapa? 10. 10 per 5. 5. 10 bagi 5 bisa nih. 10 bagi 5 berapa hasilnya? 2. Maka sini tulis 2. Sekarang lanjut lagi. Min 1/5 sekarang dikali dengan min 5. Min 1/5 dikali dengan min 5. Berapa hasilnya coba? Min 1 kali min 5. 5. 5 dibagi sini 5. 5 bagi 5 1. Maka sini tulis 1. Terus lanjut lagi. Ini juga min 1/5 dikali min 5 sama dengan ini. Berarti hasilnya sama, yaitu 1 juga kan? Karena sama sih. Ini kali ini min 1. Ini juga dikali dengan min 5. Maka sini 1 juga. Sekarang min 1/5 dikali dengan ini. Min 25. Berapa ini? Min 1 kali 25 berarti 25 dibagi 5. Berapa 25 bagi 5? 5. Maka di sini tulisnya 5. Paham cara menentukannya? Ya kan? Sebenarnya gampang, cuma memang belum terbiasa jadinya kelihatannya susah, padahal itu gampang. Nah, coba Ibu cari lagi. Coba dipahami lagi ininya. Sambil Ibu cari contoh soal lagi, coba kalian pahami lagi ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan,
Langsung tanyain aja, ibu nanti ajarin lagi, oke? Ditulis ya, Bu. Boleh ditulis, boleh sambil dipahami dulu, boleh. Oke. Jangan ditulis aja tapi langsung sambil dipahami ya. Apa ya? Tujuh bagi 3. Oke, benar. Udah selesai belum nulisnya? Ntar lagi, Bu. Oke. Dari A1 kali.
Ketahui ABC adalah suatu matriks. Contoh lagi, Bu. Iya, jika B sama dengan 5 min 3 06. Contoh-contoh lagi habis itu udah ya. Dan C-nya sama dengan sampingnya aja di sini deh. C-nya sini sama dengan min 10 30 35 27. Tentukan maka matriks A sama dengan titik. Udah ditulis? Bisa lanjut ke contoh kedua? Bisa lanjut nggak? Biar cepat selesai. Kasihan nanti nih. Bisa? Udah ditulis? Udah rampung? Udah. Udah, yang lain? Yang lain mana suaranya nih? Udah. Udah, Bu. Oke, yang lain lagi? Udah, Bu. Udah, Bu. Yuk sekarang kita ke contoh terakhir ya. Contoh kedua. Jadi itu ini ada matriks A, ada matriks B, matriks C. Yang udah diketahui itu hanya matriks B sama matriks C-nya. Yang diminta adalah tentukan matriks A. Padahal di sini udah tahu bahwa A dikali B hasilnya adalah C. Tulis dulu. A dikali B itu hasilnya C. Yang diminta apa? Yang dicari matriks A. Karena kita carinya matriks A, maka B-nya pindah. B-nya pindah jadinya C dikali B inverse. Jadi gitu caranya. B-nya pindah ke belakang. Yang tadinya perkalian jadinya inverse dari matriks B. Sampai sini paham cara ngituinnya? A kali B sama dengan C. Mindahin B-nya kapan B-nya di depan atau di belakang. Sama kayak tadi ini. P-nya. Karena kita mau cari P, maka A-nya pindah. A-nya pindah, maka jadinya A inverse dikali dengan di sini apa? B. Maka A inverse dikali B. Lah Bu, ini di depan, ini di belakang. Kenapa? Karena di sini A-nya di depan. Kalau di sini A-nya di depan, maka ditulisnya juga di depan. Sedangkan kalau ini B-nya di mana? Di depan apa di belakang? Belakang. Di belakang, maka ditulisnya di belakang. Jadi nggak boleh B inverse C, ini nggak boleh loh ya. Harus sesuai sama posisinya. Kalau di belakang, maka di belakang. Karena nanti hasilnya beda. Sampai sini paham? Paham. Sekarang kita cari matriks A. Kita tulis dulu matriks C-nya berarti berapa ini? Min 10. Matriks C mana matriks C? Ini. Ditulis dulu matriks C-nya berarti apa? Min 10 terus 30 terus diubah C. Terus ini berapa bawahnya sini? 35 yang di sini sampingnya 27. Kita cari B inverse-nya dulu. Dicari dulu B inverse. B
B inverse berarti 1 per determinan B dikali dengan adjoin B. 1 per determinan B-nya, cari dulu determinan B. Ini kali ini 5 kali 6. Berapa? 5 kali 6, 30. Dikurangin 0 kali min 3. Ingat, 0 kali min 3. 0. Berarti 0. 30 kurangin 0 berarti 30. Maka kita tulis di sini 30. Adjoin B-nya berapa coba? Adjoin B-nya. Sini tulis berapa sini? Matriks B ini ya, matriks B. 6. Sini 5. 5. Sini Negatif 3. bukan, beda tandanya. 3. Yo. 3. 3. Ya kan udah berubah tandanya. Terus di sini 0. 0. 0 tetap 0 karena kalau negatif 0 tetap hasilnya 0. Sekarang kita tulis di sini, kita pindahkan B inverse-nya diganti sama yang ini. Maka kita tulis di sini, jadinya 1 per 30 dikali dengan apa ini? 6, 3, 0, 5. Nah, untuk mempermudah kita 1 per 30-nya taruh depan. 1 per 30. Nanti kita ngalihkan 1 per 20, 1 per 30-nya terakhiran. Sini tulis min 10, 30, 35, 27. Sini berarti 6, 3, 0, 5. Sampai sini paham? 1 per 30-nya taruh depan. Ini tetap, ini taruh sini, ini taruh belakang. Sekarang kita kalikan perkalian matriks baris dikali dengan kolom. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Berarti berapa ini? Min 10 kali 6. Min 60. Min 60 ditambah 30 kali 0. 0. 0. Sekarang baris pertama dikali kolom kedua. Min 10 dikali dengan 3 dulu. Berapa? Min 30. Min 30. Ditambah. Sekarang 30 dikali dengan 5. 30 kali 5? Berapa 30 kali 5? 150. 150. Sampai sini paham kan perkalian matriks? Kenapa? Paham. Sekarang baris kedua. Kita lanjut baris kedua sekarang. Baris kedua dikali dengan kolom pertama. 35 kali 6. 35 kali 6 berapa? 0, 3 kali 6? 210. Berarti benar gak? 3 kali 6 berapa? 18, 210. 210 ditambah dengan 27 dikali dengan 0. 0. Sekarang baris kedua dikali dengan kolom kedua. 35 dikali dengan 3. 105. 105. 105-nya positif ya. Kenapa sih? 105. Ditambah dengan sekarang 27 dikali dengan 5. Berapa 27 kali 5? Berapa? 27 135. 135. Sampai sini paham kan? Udah mantap sampai sini? Sekarang berarti 1 per 30 dalam kurung berapa nih? Min 60 tambah 10 dapat 0. Berarti min 60. Min 30 tambah 150 berapa? 100? 120. 150 kurang sama aja 150 kurangin 30 jadinya 120. Sekarang 210 tambah 0 maka sini 210. 105 tambah 135 240. 40. Sekarang berarti gampang nih, tinggal kita bagi.
1/30 dikali dengan min 60 berapa? 1 kali min 60 dibagi dengan 30 berarti 60 bagi 30 min 2. Di sini min 2. Maka kita tulis di sini min 2. Selanjutnya lagi sekarang 1/30 dikali dengan yang sini sampingnya 120. Berarti berapa? 120 dibagi 30. Coret-coret 20 bagi 3. 12 bagi 3. 4. Maka sini tulis 4. Sekarang lagi 1/30 dikali dengan sini 210. Berapa tuh? 210 bagi 30. Coret-coret 7. Maka sini tulis 7. Yang terakhir 240. 1/30 dikali 240. Coret atau enggak gini aja. Berarti sini 240 dibagi 30. Sini coret berarti jadinya 8. Udah deh, maka matriks A-nya udah ketahui jadinya min 2, 4, 7, 8. Nah, gitu caranya untuk menentukan matriks A. Jadi, menggunakan konsep dari inverse. Nah, sampai sini paham nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Apa yang ditanyakan? Hayo. Jadi perkalian matriksnya harus udah mantep juga dulu. Terus biasanya tuh sebenarnya matriks itu gampang, cuma telitinya itu harus teliti. Kalau nggak teliti satu, berubah semua nanti jadinya. Makanya perkaliannya diteliti, penjumlahannya juga harus teliti gitu. Kalau matriks itu selalu menyerangnya itu ke ketidaktelitian. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak yang tentang inverse? Lalu juga ini tadi ada contoh dari awalnya menentukan inverse biasa sampai dengan contoh soal ceritanya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, nanti Ibu tutup. Atau nanti misalkan ada masih bingung, nanti Ibu kasih soal. Tapi nanti soalnya menyusul ya. Nanti Ibu kirim ke WA. Oke? Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada bingung, Bu ini gimana? Terus bingung di sini, bingung di situ, atau mau nyocokin udah benar apa belum, bisa WA. Nggak apa-apa, nggak usah malu. WA sama Ibu nanti Ibu bantuin, nggak bakal dimarahin kalau salah. Nggak usah takut. Oke? Kalau nggak ada nanti Ibu tutup nih. Biar kasihan nanti kuota kalian habis gara-gara cuma nungguin aja yang ditanyain atau enggak. Nggak ada, Bu. Yang lain. Kalau yang lain gimana? Nggak ada, Bu. Kalau nggak lain. Yang lain. Nggak ada, Bu. Nanti Ibu kasih ini kok videonya ininya ya, supaya untuk belajar kalian lagi. Nanti Bu kirim ke. Videonya nggak bisa diputar, Bu, soalnya memorinya penuh. Oh, ya nanti dihapusin, tapi tetap aja penuh. Ya udah nanti Ibu buka di YouTube aja ya. Nanti Ibu kirimnya ke YouTube aja ya, biar nggak usah di-download, langsung bisa ditonton aja. Oke? Oke, terima kasih, Bu. Iya, oke, karena makasih loh udah mau Google Meet walaupun akhirnya kuotanya jadi menguras. Iya. Tapi kan lebih enak ya sih kalau Google Meet. Apa enakan video? Enakan Google Meet. Iya kan, enakan Google Meet kan. Nanti kan ini September kan insya Allah ada kuota dari pemerintah kan. Jadinya tuh kalian kan nggak terbebani banget gara-gara kuotanya banyak kalau Google Meet. Tapi kan jadinya kitanya jadi lebih interaksi antara
ibu sama kalian. Kalau biasanya video kan ibu cuma yang ngomong cerita sendiri. Kalau ini kan enggak, ya kan? Kalau ini kan ini kali ini berapa, ini kali ini berapa. Jadinya lebih ada interaksinya. Jadi nanti ke Kalau di depannya, video mm-mm. itu ngejelasinnya kecepatan, Oh, Bu. Tapi kalau ini kecepatan enggak? Enggak. Enggak ya. Semoga ya, karena nggak tahu juga ya, menurut ibu kayaknya nggak kecepatan, tapi bagi kalian kecepatan juga bingung. Bu, udah Kayak yuk Bu, ini kuotanya tinggal 30 oh iya, MB. iya. Iya, ya udah, ibu tutup ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.